Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Dre, tumben main kemari. Iya nih, Bal. Aku lagi pusing mikirin masalah. Ada masalah apa lagi, Dre? Masalah uang makan, Bal. Masa pakai uangku terus buat beli bahan-bahan makanan, sementara teman-temanku nggak ada yang mau patungan. Jatuhnya aku yang biayain hidup mereka di sini. Walah, mereka nggak mau patungan belanja ya? Iya, Bal. Kalau gini terus, aku yang rugi. Mau kerja setahun pun juga uangku nggak bakal kekumpul. Ya udah, mending kamu pindah aja dari mes itu. Teman-temanmu itu pada toksik. Iya sih, Bal. Aku juga mikirnya gitu. Cuma aku bingung mau pindah kemana. Mending kamu pindah ke sini aja, Dre. Bareng kami bertiga. Kalau belanja makanan, selalu patungan dibagi 3. Kalau ketambahan kamu ya jadi dibagi berempat. Emang nggak apa-apa nih kalau aku pindah ke sini? Ya nggak apa-apa lah. Toh di sini juga masih luas tempatnya. Gimana? Mau nggak gabung di sini? Ya mau sih, Bal. Cuma aku harus packing-packing barangku dulu yang ada di sana. Udah, bawa sini aja semua barang-barangmu sekarang. Toh di sana kamu juga nggak dihargai kan? Iya, Bal. Tapi aku mau ke warung dulu sih. Mau ngapain, Dre? Di sini masih banyak makanan. Nggak usah belanja dulu. Enggak, aku nggak belanja kok, Bal. Aku cuma mau ngasih tahu ke ibu penjaga warungnya aja. Kalau aku mau pindah ke mes kamu dan udah nggak ada urusan lagi sama Dika dan Yono. Takutnya nih mereka ngutang ke warung pakai namaku. Walah gitu. Iya, Bal. Kalau nggak gitu mereka nanti seenaknya pakai namaku buat hutang di warung. Ujung-ujungnya aku lagi kan yang bayar. Makanya ini aku mau negesin ke ibu warungnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Andre, mau beli apa, Mas? Enggak, Bu. Saya nggak belanja. Lah terus mau ngapain Mas kesini? Bu, saya mau ngasih tahu aja, nanti atau besok kalau ada Yono mau ngutang atas nama saya di warung ini, jangan dibolehin ya, Bu ya. Loh, emangnya kenapa, Mas? Soalnya saya udah pindah ke mes lain, Bu, dan udah nggak sama mereka lagi. Jadi saya nggak ada urusan lagi, Yono sama Dika. Oh, gitu. Iya, Mas. Nanti saya sampaikan ke orangnya. Iya, Bu, makasih banyak ya, Bu. Loh, Andre, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Mau pindah mes, Dik? Hah? Pindah mes? Pindah mes kemana emangnya, Andre? Aku pindah ke mesnya Iqbal. Aku juga udah ngomong sama mereka, dan mereka nggak masalah kalau aku ikut tinggal di sana. Tapi kenapa tiba-tiba pindah? Ya nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa lebih enak kalau pindah ke sana. Kebetulan mereka juga masih ada tempat kosong. Nah, terus nanti gimana? Yang beli bahan makan siapa kalau kamu pindah? Ya kalian berdua lah, kan kalian juga gajian, punya uang juga. Masa mau ngandelin aku terus? Bukan bermaksud ngandelin kamu terus, Dre. Cuma selama ini kan kalau bahan makanan habis, biasanya kamu yang belanja ke warung. Iya, aku tahu. Tapi kan nggak selamanya. Aku terus yang harus keluar uang duluan. Kalian kan juga punya gaji sendiri. Iya, cuma kamu kan tahu sendiri, Dre. Kalau istriku lagi hamil, terus si Yono keluarganya ada yang sakit di kampung. Jadi kita belum bisa patungan buat belanja ke warung. Ya terserah lah mau alasannya apapun, intinya aku juga punya kebutuhan lain, bukan cuma kalian aja. Sekarang silahkan bicarakan masalah ini berdua. Aku kan sudah nggak tinggal di sini lagi, jadi aku udah nggak punya tanggung jawab di sini. Ya udah ya, aku pamit dulu. Aku cuma pesan ke kalian, jaga mes ini baik-baik. Sejak saat itu, Andre akhirnya pindah dari mes karyawan tersebut dan bekerja di kebun sawit bersama Iqbal dan lainnya. Oh iya, Bel, sebelum kamu kerja di sini, kamu kerja di mana sih? Aku sebelumnya kerja ikut proyek gitu, Andre. Hitungannya jadi kuli proyek. Oh, kerja di proyek. Udah berapa lama kamu kerja di situ? Udah lama sih, Andre. Aku kerja di proyek hampir 5 tahunan.
Betah juga ya kamu, Bal, sampai 5 tahun. Ya gimana nggak betah, Andre? Gajinya lumayan kalau kerja di proyek, apalagi kalau ngelembur. Kadang bisa dapat tambahan juga. Berarti selama 5 tahun itu, kamu kebanyakan kerja di proyek yang sama? Enggak juga sih, Andre. Kadang pindah-pindah proyek, tergantung mandornya dapat proyek di mana. Pernah bangun rumah, pernah juga ikut proyek gedung sama jalan. Oh, berarti pengalamanmu lumayan banyak juga ya, Bal? Ya, lumayan lah, Andre. Namanya juga kerja kasar. Hampir semuanya pernah aku kerjain. Lah, kamu sendiri dulunya kerja di mana, Andre? Dulu aku kerja di toko serapi, Bal, di Semarang. Cuma bertahan beberapa bulan aja, terus aku resign. Lah, kenapa resign? Gajinya kurang. Kalau gaji sih nggak ada masalah. Cuma aku kurang nyaman aja tinggal di kontrakannya. Sering digangguin sama penunggu di situ. Oh alah. Oh ya, Bal, si Anwar kok jarang banget nongkrong di sini? Kalau Anwar mah udah biasa itu. Dia seringnya nongkrong sama mandor. Jarang banget kumpul sama kita-kita ini. Anwar, kamu mau nggak kalau gajimu aku naikin? Ya maulah Pak, siapa juga yang nggak mau kalau gajinya naik. Ya asal kerjamu bagus dan bisa bantu saya, ya lumayan lah hasilnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa emangnya Pak? Kalau kamu memang mau gajinya naik, kamu harus nurutin perintah saya. Perintah apa Pak? Selama masih dalam lingkup pekerjaan, saya sih mau-mau aja Pak. Sebenarnya gampang kok. Besok pas masuk kerja, kamu catat berapa biji sawit yang diangkut sama teman-temanmu. Maksudnya saya jadi pencatat gitu Pak? Iya, tapi catatannya jangan disamain ya dengan jumlah yang sebenarnya. Lah gimana Pak maksudnya? Contohnya gini, si Iqbal sebenarnya dapat 250 buah, tapi kamu catatnya cuma 200 buah, jadi ada selisih 50. Terus yang 50 itu diapain Pak? Nah, selisihnya itu nanti kita bagi berdua. Oh, jadi jumlah sebenarnya kita kurangi di catatan. Iya, tapi kamu jangan sampai salah. Kalau saya ngelakuin itu berarti sama aja saya bohong sama teman-teman saya dong Pak. Nggak masalah kalau kamu kurangi dikit-dikit, yang penting jangan sampai ada yang curiga. Ya udah deh, saya mau Pak. Tapi saya masih khawatir Pak. Nanti kalau mereka tahu gimana Pak? Bisa bahaya buat saya. Ya jangan sampai tahu lah, makanya kita main cantik aja. Jangan terlalu sering mengurangi dalam jumlah besar. Kalau terlalu mencolok, mereka pastinya curiga. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja di kebun sawit sampai sore hari. Saat itu, Anwar mencatat buah sawit yang diangkut oleh teman-temannya sesuai arahan dari sang mandor. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Bal, ini gaji kalian. Tolong nanti bagikan ke teman-teman sesuai namanya ya. Iya Pak, makasih banyak. Ya sudah, kalau gitu kamu sekarang boleh balik lagi ke mes. Siapa? Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bal, kamu ngerasa nggak sih gajinya kok kayak nggak sesuai ya? Emang gaji bulan ini kamu dapat berapa, Andre? Aku cuma dapat 1.700.000, Bal. Serius, cuma 1.700.000. Iya, aku juga kaget pas nerimanya. Perasaanku kalau nggak salah ngitung, selama kerja kemarin, aku ngangkat sawit sekitar 250-an lebih deh. 250 itu maksudnya total dari yang kamu angkut selama kerja kemarin. Iya, makanya aku heran. Kalau dihitung dari jumlah angkutan, harusnya gaji yang aku terima lebih dari ini. Iya juga ya, Andre. Apa mungkin mandornya salah ngitung gaji kamu? Makanya, aneh kan? Aku kok jadi kepikiran. Takutnya ada hitungan yang kelewat gitu. Atau mungkin ada catatan yang nggak masuk. Tapi kamu yakin nggak perkiraannya 250? Ya seingatku sih lebih, Bal. Makanya aku kok agak aneh gitu ngerasanya. Dapatnya kok cuma segini. Kalau memang kurangnya sebanyak itu, harusnya kita tanyakan baik-baik aja ke mandor. Iya, Bal. Soalnya kalau normal, gaji yang kita dapat ya sekitar 2,5 juta. Ini buru-buru, nyampe 2 juta aja enggak. Aku juga enggak nyampe 2 juta, Andre. Lah emang kamu dapat berapa, Bal? Cuma 1.900.000.
Tuh kan, apa aku bilang? Berarti bukan cuma aku aja yang merasa gajinya ini kurang. Iya sih, aku juga sebenarnya bingung. Kok gajinya cuma segini? Aku kira mungkin ada potongan atau sesuatu gitu. Kamu ada potongan nggak? Setauku sih nggak ada. Aku juga nggak pernah minjem uang ke mandor. Nah itu dia. Kalau ada potongan yang jelas, mungkin kita bisa terima. Tapi ini kan nggak ada penjelasan sama sekali. Jumlahnya malah jauh banget dari perkiraan. Mungkin ada kesalahan waktu rekap jumlah angkutan, bisa jadi. Atau mungkin ada beberapa angkutan yang nggak masuk catatan. Mungkin aja sih, Ndre. Tapi kita jangan langsung nuduh mandor macem-macem. Iya, aku juga tahu. Aku cuma pengen memastikan aja. Kalau memang salah itu nggak tinggal dibenerin. Ya udah deh, besok coba kita tanyakan ke mandor. Iqbal, Andre, kalian kok datang berdua kemari? Ada apa? Begini Pak, kami sebenarnya mau menanyakan masalah gaji nih, masalah gaji. Memangnya kenapa dengan gaji kalian? Kami merasa gaji yang kami terima kemarin nggak sesuai Pak. Nggak sesuai bagaimana? Kalau dari hasil kerja kami, banyak buah sawit yang kami angkut selama sebulan. Setelah kami bandingkan dengan gaji yang kami terima, kok rasanya jauh sekali. Kami cuma ingin tahu perhitungannya seperti apa. Soalnya kami merasa hasil kerja kami itu cukup banyak. Sebentar ya, saya coba lihat dulu laporan kalian. Silakan Pak. Untuk kalian berdua, memang ada catatan hasil kerja, tapi saya juga harus mencocokkan dengan laporan yang masuk ke bagian keuangan. Apa mungkin ada kesalahan dari pencatatannya, Pak? Bisa aja, saya juga nggak mau langsung menyimpulkan sebelum melihat datanya. Kadang laporan dari lapangan dengan laporan keuangan memang bisa saja berbeda. Jadi memang ada kemungkinan gaji kami salah hitung ya Pak? Ya bisa jadi. Kalau begitu kami minta tolong Pak, biar semuanya ini jelas gitu. Iya, nanti saya coba bantu selesaikan. Saya akan tanyakan ke bagian keuangan. Nanti seandainya ada kekurangan pembayaran, apa bisa dibayarkan kembali Pak? Kalau memang terbukti ada kesalahan dari pihak keuangan, tentu akan saya sampaikan dan saya usahakan supaya hak kalian diberikan. Oh begitu. Kalau memang begitu, ya syukurlah. Kami sebenarnya cuma takut masalah ini nggak diperhatikan. Tenang aja, nanti saya akan coba urus masalah ini. Nanti saya kabari lagi kalau udah ada hasilnya. Siap Pak, terima kasih banyak. Bal, ini gimana? Udah hampir sebulan nggak ada kejelasan dari mandor. Kalau gaji kita dipotong terus gini, bisa rugi tenaga dan waktu ini. Lah enaknya gimana, Andre? Kita udah ngomong sama mandor, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Aku punya ide, Bal. Ide apaan? Gimana kalau kita kabur aja? Kabur? Iya, kalau kita resign sekarang kan yang ada kita malah kena denda. Kontrak kita juga belum selesai. Iya juga sih. Tapi apa nggak sebaiknya kita tunggu sampai kontraknya habis, Dre? Kelamaan, Bal. Kalau harus nunggu 3 bulan lagi, terus selama 3 bulan itu gaji kita dipotong terus. Seumpama kita jadi kabur, kaburnya lewat mana? Lewat kebun sawit aja, kita potong jalan. Soalnya kalau kita lewat jalan utama, takutnya nanti ada yang lapor. Wah, kamu udah kepikiran sampai sejauh itu? Ya mau gimana lagi, aku juga nggak mau terus-terusan kerja kalau hasilnya nggak sesuai. Tapi kita harus hati-hati, Dre. Kalau ketahuan, urusannya bisa panjang. Aku tahu. Makanya jangan sampai ada yang tahu rencana kita. Ya udah, kalau memang kamu yakin, kapan kita kaburnya? Menurutku besok sore aja, setelah semua orang pulang kerja. Kan kalau sore udah nggak ada lagi orang di kebun sawit. Oh gitu. Terus barang-barang kita di mes ini gimana? Barang-barang yang penting aja yang dibawa. Jangan sampai terlalu banyak, nanti malah susah bawanya. Tapi kamu tahu nggak jalannya? Ya tinggal ikutin jalur mobil yang ada di kebun sawit, Bal. Nanti juga bakalan ketemu jalan raya. Oh ya, kalau mandor nyari kita gimana nanti? Ya jangan dikasih tahu siapa-siapa sebelum kita pergi. Kalian serius mau kabur? Ya yakinlah, daripada di sini dikerjain mulu, udah kerja serius, gajinya bercanda.
Kamu mau ikut gak, War? Gimana ya? Aku masih ragu-ragu buat kabur, takut ketahuan nanti. Pokoknya kalau kita kabur, semuanya harus ikut. Karena kalau ada yang nggak ikut, khawatirnya nanti malah ditanyain sama mandor. Betul juga kamu, Bal.